جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Review Quran, tempat dimana sahabatmu untuk bercerita. Simak videonya hingga akhir. Oke teman-teman, malam ini kita akan menyelami keindahan syair-syair Islami yang penuh makna. Dalam bait-baitnya tersimpan hikmah, nasihat, dan pesan spiritual yang menyentuh hati. Kali ini kita akan mendengar sebuah kisah yang terukir dalam syair, membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan dan keindahan Islam. Jadi santai dulu ya, dengarkan dengan hati dan mari kita resapi setiap katanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang terinspirasi. Yuk kita mulai saja kisah ini. Siapa di sini yang belum mengenal kisah Qais dan Laila yang sering kita kenal dengan Laila Majnun? Dalam bahasa Arab, Majnun itu artinya bodoh atau gila. Kenapa nih bisa disebut gila? Karena ini adalah sebuah kisah cinta seorang pemuda yang tergila-gila terhadap perempuan, yaitu Laila. Kita spoiler dulu kisah dari Qais dan Laila agar kita semua tidak gagal dalam memahaminya. Kisah cinta Laila Majnun adalah legenda tragis dari Timur Tengah yang mirip dengan Romeo dan Juliet. Qais yang kemudian dijuluki Majnun artinya gila, dan Laila saling jatuh cinta sejak kecil. Namun, keluarga Laila menentang hubungan mereka karena perbedaan status sosial. Ketika cinta mereka terhalang, Qais menjadi gila karena rindu, mengembara di ladang pasir sambil menulis puisi tentang Laila. Karena kegilaannya, ia diberi julukan Majnun Laila, yang artinya orang gila karena Laila. Laila dipaksa menikah dengan pria lain oleh orang tuanya. Meskipun hatinya tetap untuk Majnun, namun suaminya tidak pernah bisa mendapatkan cinta Laila yang sebenarnya. Setelah suaminya meninggal, Laila tetap tidak bisa bersama Majnun karena kehormatan keluarga. Akhirnya Laila meninggal dalam kesedihan, dan Majnun yang mendengar kabar itu pergi ke makamnya. Di sana ia meratap dan akhirnya meninggal di samping makam Laila. Kemudian kisah ini menjadi simbol cinta sejati yang tidak bisa bersatu di dunia tetapi abadi dalam keabadian. Kisah Laila Majnun lebih bersifat legenda dan sastra dibandingkan sejarah yang memiliki bukti nyata. Cerita ini pertama kali dipopulerkan oleh penyair Persia Nizami Ganjafi dalam puisi epiknya Laila wa Majnun pada abad ke-12. Namun ada kemungkinan bahwa kisah ini didasarkan pada kejadian nyata yang terjadi sebelumnya di wilayah Arab. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Laila dan Majnun benar-benar ada? Versi sejarah mengatakan beberapa sumber menyebutkan bahwa tokoh bernama Qais ibnu al-Mulawah yang dikenal sebagai Majnun memang hidup di era Umayyah sekitar abad ke-7. Ia adalah seorang penyair yang tergila-gila pada seorang wanita bernama Laila binti Mahdi. Lalu kita lihat dari versi legenda. Dengan seiring waktu, kisah ini berkembang dan dilebih-lebihkan oleh para penyair hingga menjadi cerita romantis tragis yang dikenal luas di dunia Islam dan Persia. Dalam sejarah peradaban manusia, ada kisah cinta yang abadi, diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah yang bukan hanya tentang dua hati yang saling mencintai, tetapi juga tentang rindu yang terhalang oleh norma, kehormatan, dan takdir. Kisah itu adalah kisah Qais dan Laila, sepasang kekasih yang namanya tak lekang oleh waktu. Cinta mereka begitu dalam hingga menggetarkan langit, mengalir dalam bait-bait puisi, dan mengubah seorang pria menjadi legenda yang dikenal dengan nama Majnun, yaitu si gila karena cinta.
Kois dan Laila berasal dari suku yang sama. Mereka tumbuh bersama di padang pasir yang luas, di antara kemah-kemah suku yang menjunjung tinggi tradisi dan kehormatan. Sejak kecil, mereka sering bermain bersama, berbagi tawa di bawah bayang-bayang pohon kurma, dan merangkai mimpi dalam senyap. Seiring waktu berlalu, perasaan mereka mulai berubah. Cinta mulai tumbuh dalam diam. Cinta yang tak membutuhkan kata-kata, cukup dengan tatapan dan kebersamaan. Suatu hari, dalam salah satu puisi yang ia ciptakan, Kois menulis tentang Laila. Aku mencintainya dengan cinta yang membunuhku, dan bila dia mencintai selainku, maka dia pun akan mati. Indah bukan? Namun, perkataan itu sedikit kejam. Namun, di dunia yang mereka tinggali, cinta tak selalu berakhir dalam kebersamaan. Kemudian, cinta mereka segera menjadi pembicaraan. Puisi-puisi Kois yang begitu terbuka tentang Laila tersebar di seluruh suku, membuat nama Laila menjadi buah bibir. Ayah Laila merasa marah dan malu. Menurut adat mereka, seorang wanita yang namanya disebut-sebut oleh seorang pria dalam syair dianggap kehilangan kehormatannya. Maka, keputusan pun diambil. Laila dijauhkan dari Kois, tidak lagi diizinkan menemuinya. Ia dikurung dalam tenda, sementara Kois dilarang mengunjungi keluarganya. Namun, cinta Kois kepada Laila tak bisa dibendung. Ia tetap menulis, tetap mengungkapkan rindunya dalam bait-bait puisi yang menyayat hati. Ia mengatakan, "Wahai Laila, bagaimana aku bisa melupakanmu, sementara setiap pasir di gurun ini menyebut namamu." Dipisahkan dari Laila, Kois perlahan kehilangan kewarasannya. Ia tak lagi peduli pada dunia, tak lagi tertarik pada kehidupan. Ia mengembara di gurun, berbicara kepada binatang, melantunkan puisi kepada angin malam. Orang-orang mulai menyebutnya Majnun Laila, si gila karena Laila. Namun bagi Kois, kegilaannya bukanlah kegilaan biasa. Itu adalah bukti bahwa cintanya pada Laila tak bisa dihapus oleh waktu, tak bisa dihancurkan oleh manusia. Dalam kegilaannya, ia pun berseru, "Mereka menyebutku gila karena mencintaimu, tapi aku tahu bahwa cinta inilah yang membuatku waras." Namun, takdir tak berpihak kepada mereka. Laila akhirnya dipaksa menikah dengan pria lain yang dipilih oleh keluarganya. Meskipun tubuhnya telah menjadi milik suaminya, hatinya tetap milik Kois. Ketika Kois mendengar kabar itu, ia semakin hancur. Ia tak menangis, tak berteriak. Ia hanya tersenyum pahit dan berkata, "Kalian mungkin bisa mengambil tubuhnya, tapi cintaku akan tetap hidup bersamanya, di dalam jiwanya, dalam setiap hembusan nafasnya." Cinta yang begitu dalam, namun tak bisa bersatu, membawa keduanya pada akhir yang menyedihkan. Laila yang hatinya tetap mencintai Kois, akhirnya meninggal dalam kesedihan. Dan Kois yang telah kehilangan satu-satunya alasan untuk hidup, ditemukan tak bernyawa di tengah gurun, di dekat makam Laila. Ia meninggalkan dunia ini dengan namanya tetap terukir dalam sejarah sebagai Majnun Laila, si gila karena cinta. Dalam napas terakhirnya, ia berbisik, "Jika cinta ini adalah hukuman, maka aku rela dihukum selamanya. Karena di dalam kematian, aku akan bertemu dengannya." Meski raga mereka telah tiada, kisah cinta Kois dan Laila tetap hidup dalam puisi dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kois dan Laila
membuktikan bahwa cinta sejati tak selalu berakhir dengan kebersamaan, tetapi dengan kenangan yang tak pernah mati. Kisah Qais dan Laila tetap hidup dalam sejarah, bukan karena mereka bersatu dalam kehidupan, tetapi karena cinta mereka tetap dikenang oleh dunia. Cinta sejati adalah cinta yang tetap hidup, meski terpisah oleh jarak, waktu, atau bahkan kematian. Dan pada akhirnya, seperti diungkapkan dalam syair Qais, jika aku mati tanpa bertemu dengannya, maka semoga jiwaku bertemu dengannya di surga. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah cinta sejati seperti Qais dan Laila masih mungkin terjadi di zaman sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.